Ya, teman-teman, setelah kemarin kita bahas hubungan antara dengan psikologis kita, di pertemuan kali ini atau di kesempatan kali ini gue akan bahas hubungan antara money management dengan entry teknik kita atau dengan sistem trading kita. Yaitu bagaimana sih si ini bisa mempengaruhi entry kita supaya jadi bagus atau sebaliknya ya, justru entry kita juga berpatokannya seperti apa terhadap kita supaya bisa menghasilkan growth yang kita harapkan dalam trading kita masing-masing kayak gitu. Langsung aja teman-teman, kita bisa perhatikan layar yang ada di depan ini. Di sini kemarin gue sudah hubungkan dengan psikologi ya, dan sekarang kita akan bermain dengan yang namanya entry teknik ya. Apa saja hal-hal yang diperhatikan untuk entry di dalam Yang pertama teman-teman ya, yang kalian harus perhatikan itu adalah risk reward ratio. Ya, ini yang paling penting, risk reward ratio. Mungkin kalian sudah sering dengar ya risk reward ratio ini. Ini apa sih risk reward ratio? Ini simpelnya itu adalah perbandingan antara stop loss ya dibanding dengan TP ya, seperti itu. Ini adalah risk reward ratio yang kalian harus perhatikan. Itu yang pertama, nanti gue jelasin satu-satu ya. Yang kedua itu itu kembali lagi masalah lot sizing ya. Ini balik lagi, tapi nanti gue akan bahasnya ada sedikit perbedaan dengan yang kemarin ya, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu setelah risk reward ratio, kemudian lot sizing ya. Kemudian gua di sini yang terakhir itu akan bahas tentang yang namanya major dan juga minor profit gitu ya. Atau scalability, gue bisa bilangnya kayak gitu. Scalability. Oke, seperti ini. Jadi ada 3 hal ini yang kalian harus perhatikan terkait dengan entry yang ada hubungannya dengan ya. Jadi gini, pertama risk reward ratio ini yang mau gue jelasin secara panjang lebar ya teman-teman ya. Jadi risk reward ratio itu adalah perbandingan antara ketika kalian mengalami loss ya itu berapa, dan ketika kalian mengalami profit itu kalian berapa gitu ya. Jadi kenapa risk reward ratio ini mempengaruhi kalian punya kinerja ya? Karena kalau misalnya kalian punya risk reward ratio yang jelek, ya misalnya ketika kalian SL 50 pips ya di sini, TP kalian tuh cuma 30 pips ya. Nah, ini coba kalian bayangin ya. Setiap kalian SL 50 pips, terus setiap kalian TP 30 pips, itu rugi apa untung sebenarnya kalau ditarik jangka panjang ya. Bukan per trade-nya ya, tapi jangka panjang ya. Kita nggak berbicara win rate atau segala macam, ya let's say win rate 60% deh gitu ya, atau 50%. Kalau misalnya begini ya, dengan win rate 60% aja kalian masih rugi teman-teman ya, seperti itu. Jadi inilah kenapa gue bilang risk reward ratio itu sangat-sangat krusial sekali. Karena kalau misalnya kalian punya risk reward ratio yang salah ya, itu otomatis growth kalian itu juga akan kelihatan ya, itu akan buruk seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau trading, pastikan kalian punya risk reward ratio yang bagus dulu. Yang bagus itu berapa sih bang? Ya di sini ada gue kasih perbandingan 1:1,5, itu yang pertama. 1:2, 1:3. Ya ini bebas, kalian pilih yang mana. 1:1,5 contohnya, kalau misalnya kalian SL, let's say kalian SL itu 50 pips tadi ya. Maka ini SL ya, ini TP. Maka TP-nya kalian tuh kalau 1,5 kalinya ya itu harus 75 pips ya kayak begitu. Kalau misalnya di sini 50 pips 1:2 berarti TP kalian harus 100 pips. Kalau 1:3 50 pips SL berarti TP kalian harus 150 pips kayak gitu. Nah pasti ada yang ngomong, bang tapi kan setiap trade gua itu nggak selalu ada yang kayak gini. Kalau misalnya trade gua nanti pas risk rewardnya nggak 1:1,5 nggak cukup gimana bang? Ya skip ya. Jangan di trade kayak gitu, tinggal cari aja kesempatan yang lain, nggak usah terlalu dipaksa ya. Yang penting kalian harus menaati yang namanya risk reward ratio seperti ini, minimal 1:1,5. Kenapa? Karena bayangin ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian punya win rate itu 50% aja deh ya, 50% win rate WR. Berarti kan dari 10 kali trade itu kan 5 loss, 5 profit ya dari 10 kali trade nih. Nah, kalau kalian pakai 1:1,5 aja, let's say kayak gini ya. 5 loss di sini
5 kali 50 pips, 250 pips ya. Terus TP-nya 75 pips, 5 kali 75 itu 25, terus ini 35, 375 ya. Nah, kalian bayangin, kalian punya win rate yang pas-pasan aja 50% kayak gitu ya, nggak gede. Itu kalian masih dapat cuan, itu sekitar 125 pips cuannya. Ya dari 10 kali trade, 125 pips. Dan itu bagus banget ya, luar biasa sekali. Itu dengan hanya 1/1,5 ya. Apalagi kalian 1/2, apalagi 1/3 gitu ya. Jadi kalau saran gua teman-teman ya, kalau misalnya kalian baru mulai trading, kalian coba dulu pakai risk reward ratio 1/1,5. Kalau misalnya kalian sudah bagus, nih maksud sudah bagus apa? Kalian pastikan tweak dong nanti supaya dapat win rate yang oke. Jadi misalnya win rate kalian sudah nyentuh angka 68 sampai 72 gitu ya, persen win rate kalian. Kalian boleh tuh naikin risk reward ratio kalian jadi 1/2 gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kalian naikin risk reward ratio dari 1,5 ke 1/2, pasti win rate-nya turun. Itu pasti teman-teman. Jadi pasti win rate-nya turun. Jadi semakin tinggi risk reward ratio-nya, maka win rate kalian akan semakin rendah atau semakin turun. Itu sudah menjadi aturan bakunya ya, atau menjadi kartu matinya seperti itu teman-teman ya. Nah nanti kalau misalnya 1/2 kalian sudah terbiasa, kalian sudah pelan-pelan naikin win rate kalian lagi dengan nge-tweak, kalian punya entry lagi, kalian bisa naikin lagi 1/3 kayak gitu. Dan menurut gua 1/3 itu sudah di level yang mentok sih menurut gua, nggak perlu lagi kalian nyari 1/4, 1/5, kecuali kalian scalpingan di time frame M1 gitu ya. Itu mungkin bisa aja. Jadi itu sama aja seperti snipe trading ya, atau sniper kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian trading biasa sehari-hari, menurut gua 1/3 itu sudah menjadi mentoknya gitu ya. Udah oke banget gitu kalau kalian bisa konsisten di 1/3 itu hasilnya akan luar biasa sekali. Cuman kalau misalnya kalian nggak bisa di 1/3 atau di 1/2 juga nggak bisa, nggak apa-apa. Kalian di 1/1,5 pun itu tidak apa-apa teman-teman. Itu akan tetap nge-grow akun kalian ya, walaupun waktunya akan jadi lebih lambat ya, seperti itu. Itu dari risk reward ratio. Nah sekarang lot sizing-nya gitu ya. Bedanya apa lot sizing yang sama yang kemarin? Nah ini kalau berhubungan dengan entry, gue mau kasih hubungannya itu lot sizing-nya dengan entry kalian. Jadi gini, kalau kemarin kan lot sizing-nya itu kan kita patokannya dari equity ya. Lot size-nya itu dari 0,1 per $1.000 ya, $1.000 equity. Ya ini kan yang normalnya gitu. Nah kalau yang ini lot sizing-nya gimana? Jadi itu kalian harus compare dengan posisi kalian pas entry. Jadi misalnya gini, entry kalian ya, kalian entry ya di gold misalnya XAU gitu ya, XAU USD di harga 1.900 misalnya. SL kalian itu di 1.895 misalnya ya, itu sekitar 50 pips ini ya. Nah, lot sizing-nya gimana gitu ya. Jadi kalian lot sizing ngitungnya tuh caranya seperti ini. Daily risk limit kalian, misalnya daily equity kalian 1.000 gitu ya. Ini equity kalian. Daily risk limit kalian itu adalah nggak usah daily risk limit ya, langsung risk per trade aja. Risk per trade itu kalian misalnya di 2% ya. Ya kali 1.000 yaitu sekitar di $20. Nah, lot sizing-nya di sini yang saya mau tekankan adalah kalian cari berapa lot yang harus saya buka kalau misalnya kena stop loss 50 pips itu cuma senilai $20. Ini kok 20% sih? $20 gitu. Ya jadi kalau kita hitung-hitung ini harusnya sekitar lot size itu 0,04 ya. Kenapa 0,04? Karena kalau kita open 0,04 terus dia kena drawdown 50 pips itu hasilnya adalah $20 gitu. Ya jadi cara ngitung lot sizing-nya untuk money management dengan entry teknik kalian itu itu dengan cara seperti ini. Kenapa ini menjadi bagus teman-teman? Karena ini akan mendapatkan hasil yang stabil ya. Hasil yang stabil dalam bentuk value, bukan dari lotnya ya, tapi dari value-nya gitu. Karena kalian akan ketaker terus dengan patokan daily risk per trade kalian terus gitu loh. Jadi seberapa terserah kalian mau SL, pipsnya itu jumlah pipsnya tidak akan pengaruh. Itu akan tetap hasilnya nanti berpatokan dengan risk per trade kalian ya. Nanti kalau pipsnya makin gede,
ya paling nanti lotnya akan semakin kecil gitu aja ya. Jadi itu yang harus kalian perhatikan untuk lot sizing dengan hubungannya dengan entry teknik kalian. Ya, jadi cara penghitungannya seperti itu. Kalian harus tentukan dulu risk per trade kalian, terus kalian tentukan dulu jumlah stop loss kalian dalam pips berapa, baru nanti kalian bisa ketemu lot sizingnya itu yang paling bagus atau yang paling pas berdasarkan risk per trade kalian itu berapa. Ya, jadi itu adalah cara untuk menggunakan lot sizingnya seperti apa. Dan yang terakhir scaling teman-teman ya. Di sini gue akan bahas tentang scaling. Nah, scaling ini bukan scaling gigi ya, tapi itu adalah intinya mengembangkan akun kalian. Nah, ini gue akan berbicara ketika kalian sudah profit ya. Jadi tujuan trading kalian kan pasti profit, profit, dan profit. Dan nanti ketika kalian sudah mencapai nilai yang profit, jadi atau kalian akunnya sudah berkembang, yang tadinya misalnya $1.000 itu tiba-tiba dalam 1 bulan menjadi $1.600 ya. Nah, ini kan kalian berarti profit sekitar $600 gitu ya. Dan pertanyaannya, gimana cara scalingnya? Cara scalingnya adalah gini, kalian tentukan ya pertama dari profit, jadi dari modal kalian minus dulu, jadi tinggal sisa profitnya aja. Kayak di sini 1.600 dikurang 1.000 jadi 600. Berarti kalian punya profit 600, ini kalian bagi ya teman-teman ya. Yang kalian mau WD berapa, yang kalian mau taruh untuk scaling itu berapa. Nah, ini semua tergantung kalian lagi. Kalau misalnya kalian pengen sabar ya, terus kalian pengen tabung semua, terus kalian pengen all in semuanya untuk di scaling, itu boleh. Jadi 600-nya itu scaling ya. Scale semua 600, diambilnya ini di WD 0. Oke. Ini bisa. Cuman ini akan terlalu stressful menurut saya karena tidak ada rewards untuk diri kalian ketika kalian sudah mencapai satu target yang bagus gitu. Kalau saran saya ya, dari $600 ini kalian bisa tarik ya sekitar 40% untuk WD dan 60% ini untuk di scaling ya, untuk ngedein akun kalian gitu. Jadi kalau dalam $600 berarti ini $360 ya, sekitar $360 ini masuk ke sini. Jadi modal kalian jadi 1.360 karena 600 kali 60% itu $360. Terus $240-nya ini kalian WD. $240 itu kalian WD untuk apa? Kalian bisa gunakan untuk traktir teman-teman kalian, traktir orang tua kalian, atau kalian mau beli barang buat kalian sendiri gitu ya. Sebagai apa? Sebagai apresiasi kalau misalnya kalian itu sudah mencapai suatu target yang luar biasa gitu dalam trading. Ya, jadi ini akan berkesinambungan ya. Seperti yang kemarin gue bilang, ini akan membuat kalau misalnya kalian kayak gitu, kalian akan merewards diri kalian akan happy, secara psikologis juga kalian akan bagus gitu ya, karena kalian tahu bahwa di trading ini kalian bisa menghasilkan sesuatu untuk bikin diri kalian happy, dan semuanya itu akan berkesinambungan ya, akan muter seperti itu. Jadi kalian harus bisa mulai dari psikologisnya, hubungan antara psikologis dengan MM seperti yang minggu kemarin udah gue jelasin, dan baru kalian bisa menjalankan hubungan MM dengan entry teknik seperti yang hari ini gue jelasin. Oke? Jadi itu aja teman-teman yang mau gue sharing tentang MM hubungannya dengan entry teknik. Semoga bisa bermanfaat sekali lagi. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misalnya kalian pengen belajar trading forex ya, dan juga secara gratis tentunya, dan juga kalian pengen mendapatkan komunitas yang bagus dan juga signal trading juga ya, kalian bisa download aplikasi Pupuk Aset ya di App Store maupun di Play Store kalian, sudah tersedia. Oke? Dan juga kalau misalnya kalian pengen join di live trade gue teman-teman, yang selain di YouTube, kalian bisa join juga di Discord ya. Link Discord juga ada di description di bawah. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share teman-teman kalian yang lain, dan juga jangan lupa untuk komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun itu yang mau kalian request ya, kalian bisa komen aja di bawah. Nanti gue akan bikinin videonya buat kalian. Jangan lupa juga like video ini ya teman-teman, karena like kalian itu membantu sekali untuk pengembangan dari video ini. Thank you teman-teman buat kalian sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.